Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen atau bentuk, pangkat, akar, dan logaritma. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama menggunakan aturan akar, pangkat, dan logaritma. Yang kedua, lakukan manipulasi aljabar dalam hitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Nah, untuk itu siapkan catatan, alat tulis, dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Apa sih eksponen itu? Ada yang tahu? Ya, eksponen adalah nama lain dari bilangan pangkat. Mungkin kalau bilangan pangkat, kalian sudah pernah mempelajarinya pada kelas 9. Nah, sebelum lanjut ke materi, kalian harus tahu dulu nih, apa sih manfaat dari kita mempelajari bilangan pangkat atau eksponen? Salah satu manfaat kita mempelajari eksponen yaitu menghitung perkembangan virus atau bakteri. Nah, sekarang kan kita lagi di musim pandemi virus corona ya. Nah, itu kita bisa hitung perkembangannya dengan eksponen. Dalam semester 1 kita akan bahas bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Sedangkan nanti di semester 2 kita akan bahas matriks, program linier dua variabel, dan logika matematika. Nah, langsung saja. Apa itu bilangan pangkat? Ya, bilangan berpangkat atau yang biasa kenal dengan eksponen dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, jadi bilangan berpangkat bisa juga kita sebut dengan perkalian berulang. Nah, di mana A itu bilangan pokok dan N itu pangkat atau eksponennya. Nah, adapun sifat-sifat bilangan berpangkat itu yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi untuk perkalian dijumlahkan saja pangkatnya. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalkan perkalian itu dijumlahkan, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Tapi ingat, bilangan pokoknya harus sama. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi hasil sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, ada A dikali B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Ya. Yang kedelapan, A pangkat M per N sama dengan akar dari N, akar pangkat dari N, A pangkat M. Ya. Jadi untuk kalau misalkan pangkatnya pembagian itu akan berubah menjadi akar ya. Yang terakhir, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif bisa kita ubah jadi pangkat positif, yaitu 1 per ya. Oke. Lanjut ke contoh sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Langsung ke contoh angkanya. Misalkan ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Maka hasilnya 3, pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 4
6. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 adalah 3 pangkat 6. Oke, contoh sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, contoh langsung ke soal, ke angka ya. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkatnya kita kurangi karena ini pembagian. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5. Yang ketiga ada pangkat dipangkatkan lagi. Contohnya 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Hasilnya 7 pangkatnya kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 7 pangkat 6. Oke, yang keempat ada perkalian ya. Ini dalam kurung. Contoh kita ke angka ya, 3 dikali 5 pangkat 2 itu kita bisa tulis 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Atau nanti kita bisa sifat yang kelima A per B pangkat M. Nah, contoh ke angkanya misalkan 3 dibagi 5 dipangkatkan 2. Nah, itu kita bisa tulis 3 pangkatnya kita bisa-bisa ya masukkan ya. 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Jadi si pangkatnya ini punya semua yang ada di dalam kurung. Berarti 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. 9 dibagi 5 pangkat 2. 5 kali 5, 25 ya. Oke, contoh misalkan sifat yang keenam A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Berarti 10 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, contoh lain ini ada A pangkat 1 per N. Nah, berarti ini contoh ke angkanya misalkan 25 pangkat 1 per 3. Ingat, kalau pangkatnya per itu langsung kalian tulis akar. Nah, diisinya kalau yang di dalamnya ini pokoknya, bilangan pokoknya berarti 25. Nah, ini pangkatnya karena ini pangkat 1 ya, berarti 25 pangkat 1 di akar pangkat 3. Nah, kalau misalkan ini bukan 1 Bu, ada lagi sifatnya yang ke-8 itu 5 pangkat 2 per 3. Ingat, kalau misalkan pangkatnya pembagian, maka langsung kalian buatkan akar. Nah, bilangan pokoknya masukkan 5. Nah, si pangkat yang di dalam ini adalah pembilang. Berarti 5 pangkat 2. Yang pangkat yang di bawah ini jadi di luar ya. Jadi sama dengan akar dari 5 pangkat 2. 5 kali 5, 25. Akar pangkat 3 dari 25. Oke, lanjut yang ke-9. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalkan negatif ya pangkatnya itu 1 per. Nah, maka contohnya 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Nah, oke. Nah, contoh silahkan kalian latihan soal ya, bilangan berpangkat, kerjakan semampunya. Oke, terima kasih. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.